tertinggi. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum? Apa itu kehamilan remaja? Kehamilan remaja yaitu kehamilan yang terjadi pada wanita mulai usia 14 tahun sampai usia 19 tahun. Baik pada remaja yang belum menikah ataupun pada remaja yang sudah menikah. Kehamilan usia remaja merupakan masalah kesehatan yang selalu meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kehamilan usia remaja memberikan resiko yang sangat tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun kurang disertai pertimbangan rasional akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Remaja yang labil dan tidak memiliki pondasi ajaran agama yang kuat dapat tidak terkendali dan melakukan seks bebas yang dilarang oleh agamanya. Pada masa ini, peran pendidikan agama yang sudah diajarkan sejak masa kecil menjadi kendali perilaku remaja. Penjelasan seksualitas dari sudut pandang agama, ketaatan remaja dalam menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya berpengaruh besar terhadap pengendalian perilaku termasuk dalam hal perilaku seksual. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik, sehingga bila terjadi kehamilan, rahim dapat ruptur. Selain itu, penyangga rahim belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan, sehingga resiko yang lain dapat terjadi, yaitu prolapsus uteri pada saat persalinan. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2012 menunjukkan persentase wanita usia 15-19 tahun yang sudah pernah melahirkan dan yang sedang mengandung anak pertama sebesar 9,5%. Adapun resiko kehamilan pada remaja, menurut Manuaba pada tahun 2010 yaitu perdarahan antepartum atau perdarahan melalui vagina pada usia lebih dari 24 minggu. Rahim perempuan yang hamil di usia remaja masih terlalu kecil dan menyebabkan kontraksi terganggu. Akibatnya, resiko perdarahan ketika persalinan meningkat. Kedua, peningkatan preeklamsia dan eklamsia atau komplikasi kehamilan ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang. Ketiga, anemia atau kurang darah akibat dari kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ketika hamil juga berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi ibu. Ketika tidak banyak mengonsumsi sayuran dan makanan yang mengandung zat besi, ibu akan kekurangan zat besi dan berisiko anemia. Yang keempat, gangguan tumbuh kembang janin. Dampak kehamilan pada remaja tidak hanya mempengaruhi kesehatan calon ibu, namun komplikasi atau dampak kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun juga bisa dialami oleh janin yang dikandungnya. Dan kelima, keguguran bayi prematur dan berat badan lahir rendah. Keguguran dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi, keguguran pada wanita yang hamil di usia remaja umumnya lebih tinggi, mengingat masih belum matangnya organ-organ reproduksi si perempuan atau si ibu. Selain itu, perempuan yang hamil di usia remaja biasanya jarang memeriksakan kondisinya secara rutin. Hal ini terkait dengan kesiapan mereka mengandung si kecil. Remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, remaja yang kurang terlibat aktivitas di sekolah. Remaja yang dibesarkan oleh orang tua tunggal yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, sehingga anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya yang negatif, remaja yang memiliki kegiatan tanpa pengawasan orang tua dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Faktor lainnya yaitu rasa keingintahuan remaja yang sangat besar.
serta mulai tertarik terhadap lawan jenis. Remaja juga mudah mendapatkan informasi dari semua sumber, apalagi era teknologi yang sangat canggih dan mulai melakukan pergaulan bebas hingga ke arah seks bebas oleh remaja dan akibatkan kehamilan remaja. Kehamilan remaja sangat berdampak pada kesulitan dalam persalinan seperti perdarahan, bahkan bisa sampai kematian. Resiko psikis dan psikologis. Terutama pihak perempuan akan dibebani oleh berbagai perasaan yang tidak nyaman, seperti dihantui rasa malu yang terus-menerus, rendah diri, bersalah atau berdosa, depresi atau tertekan, pesimis, dan lain-lain. Risiko sosial. Salah satu risiko sosial adalah berhenti atau putus sekolah atas kemauan sendiri karena rasa malu atau cuti melahirkan. Kemungkinan lain dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, resiko ekonomi, di mana merawat kehamilan, melahirkan, dan membesarkan bayi atau anak membutuhkan biaya yang besar. Kehamilan remaja juga kemungkinan ke arah aborsi yang menimbulkan resiko fisik. Perdarahan dan komplikasi merupakan salah satu resiko aborsi dan juga menyebabkan 16 komplikasi juga dapat mengakibatkan kemandulan. Kemudian, resiko psikis. Pelaku aborsi seringkali mengalami perasaan-perasaan takut, panik, tertekan atau stres, trauma mengingat proses aborsi dan kesakitan. Kecemasan karena rasa bersalah atau dosa akibat aborsi bisa berlangsung lama. Adapun resiko bagi remaja yaitu: pertama, belum siapnya organ reproduksi pada remaja wanita untuk mengalami kehamilan. Yang kedua, belum siapnya panggul remaja untuk mengalami persalinan. Dan yang ketiga, secara psikologi, remaja belum siap mental untuk menghadapi masalah-masalah kehamilan. Dan sehingga pada remaja yang hamil membuat persalinan menjadi lama. Peran orang tua juga sangat penting dengan perhatian dan kasih sayang orang tua, edukasi dampak dan bahaya seks bebas. Perhatikan pergaulan anak dan bimbing anak dalam masa depannya. Namun, kehamilan remaja kita bisa mencegahnya dengan beberapa cara, yaitu mengurangi kemiskinan. Strategi yang menurunkan kemiskinan dan memperbaiki prospek sosioekonomi keluarga muda besar kemungkinannya akan menurunkan angka kehamilan remaja. Memperbaiki penyediaan kontrasepsi. Kontrasepsi hadir dalam berbagai metode dan efektivitas. Meskipun berbeda, tujuan mereka satu, yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Mengincar kelompok berisiko tinggi. Kelompok-kelompok tertentu seperti kaum muda lebih besar kemungkinannya hamil pada usia remaja, sehingga dapat dipilih untuk menjadi sasaran. Kelompok-kelompok ini mungkin mencakup remaja yang tidak diasuh oleh negara, remaja yang tidak memiliki rumah, remaja yang tinggal di lingkungan sosial dengan ekonomi rendah, dan remaja dari orang tua yang hamil di usia muda. Dan meningkatkan pendidikan. Pendidikan seks di sekolah berperan penting dalam menurunkan kehamilan remaja. Program pendidikan seks lebih besar kemungkinannya berhasil apabila terdapat pendekatan terpadu antara sekolah dan layanan kesehatan. Mari kita rangkul remaja ke arah yang positif, guna untuk meminimalisir seks bebas dan pernikahan dini yang berarah ke kehamilan remaja.